Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SPTV dan pendengar setia Radio Erbama FM yang berbahagia. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini selalu kita miliki, selalu kita peroleh dari Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu bersyukurlah atas segala apa yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Dan jangan lupa setiap saat bersolawat kepada Nabi, karena Nabi akan selalu sayang terhadap umatnya yang selalu bersolawat kepada Rasulullah. Nabi akan memberikan syafaat untuk kita semua. Tentu syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Rasulullah nanti di hari kiamat kepada hambanya yang selalu rajin bersolawat dan setia setiap saat. Pemirsa, di dalam sebuah keterangan di Masjid Nabawi itu ada makam Rasul, yaitu di Raudhah, dan di atas makam Rasul itu ada malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat hamba Allah yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Pemirsa, rajin membaca salawat nanti dicatat oleh malaikat Allah. Setelah dicatat namanya, Anda bersalawat kepada Nabi, malaikat tadi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pendengar setia SPTV dan pendengar setia Radio Erbama saat ini bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai malaikat Allah, sampaikan salamku untuk mereka. Subhanallah. Jadi pendengar, pemirsa, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi tahu persis nama kita semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi ini di bulan Ramadan, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi. Di bulan Ramadan ikutilah jejak Rasulullah untuk memperoleh rahmat yang lebih hebat, untuk mendapatkan ampunan yang besar, dan untuk mendapatkan ridho Allah. Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Maka dekatlah dengan kekasih Allah. Mudah-mudahan kita pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa SPTV dan pendengar setia Radio Erbama FM, saat ini kita akan membahas tentang melaksanakan puasa, maka badan pun akan lebih baik, akan lebih sehat. Ada sabda Rasul yang berbunyi, sumu tasihu, berpuasalah engkau, nanti engkau akan sehat. Nah, ini sabda Nabi begitu singkat tetapi maknanya padat. Ketika kita puasa, pada waktu makan sahur, kita pun makannya tentu tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, tapi sedang-sedang saja. Juga yang dimakan kita pun sangat apik, tidak asal makan. Kita makan makanan yang sehat, makanan yang halalan thayyibah, dan inilah yang akan memberikan kekuatan terhadap tubuh kita. Ketika makan teratur, ketika buka teratur, dan yang dimakan pun juga cukup baik. Ini akan memberikan kekuatan terhadap tubuh. Beda kalau di luar puasa, pagi sudah makan semur jengkol, siang-siang makan juga takokak dan sebagainya, semua serba dimakan dan tanpa batas. Kalau perut apa saja masuk, ini perut tidak akan kuat, tidak akan tahan, dan mudah kena penyakit. Oleh karena itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, maka makannya pun teratur, minumnya teratur, dan kemudian yang dimakan pun tidak asal itu makanan, tetapi sangat selektif, sangat hati-hati, dan dipilih yang hanya yang baik-baik saja. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang akan melaksanakan ibadah saum, maka ketika makan, maka makan sekedarnya saja, seperlunya saja. Kemudian memakan makanan yang mudah hancur dikala berbuka, jadi supaya apa yang diolah oleh tubuh ini akan berjalan dengan baik. Kemudian menyempurnakan makan sesudah sholat maghrib.
Jadi kalau mau sholat maghrib hanya ngebatalin saja. Setelah ngebatalin makan minum yang ringan-ringan, kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Dan setelah itu babak kedua dilanjutkan makannya. Dan selain itu juga menyedikitkan makanan, jangan terlampau sangat kekenyangan. Maghrib makan sepuasnya, minum sepuasnya. Mau sholat maghrib pingsan, tidak kuat. Kenapa? Karena kekenyangan. Jadi jangan makan terlalu over. Karena ada sabda Rasul, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa iza akalna la nasba. Kata Nabi, kami ini kaum yang tiada makan sebelum lapar, dan apabila kami makan sekali-kali tidak memadatkan perut. Artinya makannya sederhana, minumnya pun juga sederhana. Kemudian berfirman Allah Rabbul Jalil, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kata yang Maha Agung, makanlah kamu dan minumlah kamu, janganlah kamu berlebih-lebihan, karena Allah tiada menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Jadi Allah mengingatkan kita, kalau makan, makanlah yang sederhana. Minum pun, minumlah yang sederhana. Dan jangan berlebihan, jangan over. Kalau over, perut sakit, seluruh organ tubuh sakit. Terlalu banyak makan, kita pun tidak sehat nantinya. Demikian juga kekurangan makan, jadi penyakit busung lapar dan sebagainya. Itu pun tidak sehat. Jadi yang baik, yang sedang-sedang saja. Kemudian ada pepatah yang masyhur, al-batnu asul da'i wal himyatu asul dawa. Perut itu pangkal penyakit dan pantat itu pangkal penawar. Jadi kalau makan apa saja masuk semua ke dalam perut, ini mudah sakit. Tetapi kalau orang sering pantang di dalam makan, maka badan kita akan lebih sehat. Makanya para dokter ketika datang seorang pasien penyakitnya ini, Anda jangan makan ini, jangan minum ini, itu harus pantang. Kalau dokter ngasih saran, ngasih pandangan, tapi ditabrak oleh pasien, tidak diingat apa yang telah dipesan oleh dokter, tentu penyakit tidak mudah sembuh, bahkan bisa lebih kambuh. Nah, Allah pun demikian mengingatkan kita, makanlah dan minumlah, jangan berlebihan, jangan over. Demikian juga Kangjeng Rasul telah mengingatkan kita semua, ketika makan, makanlah yang sederhana. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa, kita makan dan minum selalu sedang, kemudian sederhana, maka perut pun akan lebih sehat, lebih kuat, lebih baik, sehingga organ tubuh kita lebih sehat. Nah, inilah hikmah daripada puasa. Puasa akan mengantarkan organ tubuh kita lebih baik. Puasa akan menambah kekuatan untuk tubuh kita dan juga lahir kita. Inilah puasa. Oleh karena itu, mari kita laksanakan terus puasa Ramadan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.